aja ulamaku. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana geber akan keber Berul jero Samla geje ulamaku. Kenapa ketawa-ketawa? Katanya tadi yang ngajarin, katanya itu apa kabar? Sama kerja uromatku. Salah. Mana yang ngajarin tadi? Dan sama-sama kita hormati guru kita Habib Haidar bin Muhammad Al-Aqos. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, dan dilancarkan Allah daripada dakwahnya. Amin. Ada abaid yang lain, ada Habib Bagir Al-Mudhar, ada Habib Mustafa Barakbah. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan satis yang hadir di sini beserta para santri mungkin semoga selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Selalu dimudahkan urusannya dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Juga bagi semua yang hadir di sini, bapak-bapaknya, amak-amaknya, amak-amak ya, amak-amaknya juga yang sudah menunggu di sini dari jam berapa tadi? Jam 8 pagi. Mudah-mudahan setiap detiknya diganti oleh Allah dengan pahala. Setiap detiknya diganti dengan keberkahan. Semoga ama-ama tambah disayang suami, dan semoga suaminya begini lagi. Semoga suaminya tidak akan pernah begini lagi. Alhamdulillah, wajibulil, alani hamil, lahnya jawab. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dikumpulkan bersama-sama di sini dalam keadaan yang mulia, perjumpaan yang mulia, membaca maulid yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita semua dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga kita irikan ucapan syukur kita dengan tak lupa mengucapkan salawat beserta salam kariban baginda Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW bihasbil mar'i minal bukhli an urgala indahu walam yusalli alayya. Orang itu terhitung bakhil. Bakhil bahasa sini apa bahasa Dayu? Hah? Pelit. 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 Orang pelit. Orang gelit itu kalau kentut-kentutnya dia tidak mau dibagi, diharamkan Allah daripada masuk surga orang gelit itu. Tapi kalau orang ini tadi dermawan, suka sumbang sana sumbang sini, rajin sedekah, rajin pokoknya berzakat, pokoknya rajin infak, tapi bila mana disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, mulutnya tidak mengucap selawat amama,
Maka seperti hadis tadi, baginda Rasulullah SAW mengatakan, bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu wa lam yusalli alayya. Orang kelit itu terhitung kelit dia kalau sekiranya dia mendengar namaku, dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim. Jadi sebelum ceramah, Habib diberi waktu berapa jam? Bapak-bapak ngasih berapa jam? 3 jam. Jalan dari Medan 7 jam, berceramah 3 jam, balik lagi 7 jam, mati. Sabda Rasulullah SAW, perhatikan. Kenapa maulid bertahun-tahun diadakan? Dari zamannya bapak-bapaknya bapak-bapak sampai zamannya amahnya ama-ama, sampai neneknya lagi. Setiap tahun di mana tempat, di Gayo, di Medan, di Aceh, selalu buat maulid. Untuk apa? Sabda Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Ada nih, bagus dikit lagi lah. Habib ini mulai ceramah dari Malaysia. Kan? Busok. Tes 1, 2, 3. Mulai ceramah dari Malaysia sampai ke Padang, sampai ini jelek lagi. Dari Malaysia sampai ke Padang, sampai ke Medan, mic-nya nggak ada yang benar. Mic musuhan nggak mati. Seluruh mic di dunia kayaknya. Kalau orang dangdutan pakai mic buruk tidak bagus. Habib udah ganteng-ganteng begini. Sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Ama-ama dulu, bapaknya, suaminya dulu ganteng, betul enggak? Sekarang benar-benar terlalu. Tapi dulu ganteng, rupawan, ya kan? Sekarang seperti martabak penyok. Tapi ama-amanya masih sayang, betul? Kenapa sebab? Hah? Apa-apa? Karena masih bapak-bapaknya juga istrinya dulu cantik, sekarang kayak buah pinang tua. Tapi bapak-bapaknya masih sayang, sebabnya cinta. Kita ini duduk di sini semuanya, wujud kita ini, jangan lupa itu semua karena rupanya, karena cinta. Jadi ceritanya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu berkata kepada Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu. Lebih kucintai daripada anakku, keluargaku, istriku, tapi tidak lebih cinta daripada diriku sendiri. Engkau kucintai melebihi sesuatu, tetapi tidak melebihi daripada cintaku pada diriku sendiri. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Umar, la takunu mu'minan. Umar, engkau tidak bisa menjadi orang yang beriman kecuali engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada segala sesuatu, lebih daripada dirimu sendiri. Lalu berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, engkau kucintai melebihi segala sesuatu, daripada hartaku, daripada anakku, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Ibarat bahasa kan, cinta itu macam-macam. Ada cinta sejati, cinta monyet, cinta bergu, cinta amplop, cinta duit, macam-macam.
Jadi kata Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, al-mahabbati arus wa mahruhan nufus. Dulu ama-ama waktu masih pacaran sama bapaknya, bang belikan aku durian, durian datang. Bang belikan aku buah rambutan, rambutan datang. Bang belikan aku kalung, kalung emas pun datang. Dulu. Sekarang, bang belikan aku rambutan apa buah manggis, belilah kau sendiri di pasar ini. Jadi semuanya tersebab karena cinta, karena cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, perhatikan, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Apa kata Allah? Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan segala sesuatu. Betul enggak? Ibu-ibu masak kuah apa kalau di sini? Kuah gayo. Masak gayo apa? Asam jaing. Asam jaing dimasakkan, rebung jaing dimasakkan, ayam jaing dimasakkan. Bapaknya makan, kau masak kurang sedap, kurang garam. Woi, sakit hati amat. Betul enggak? Kalau bukan kau ini suami aku kasih racun. Untung kau suami aku ya, kalau bukan kau ulek kau bukan cabai. Nah itu, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad ma khalaqtul aflaq. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah kuldi, itu yang ngambil buah kuldi kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya Adam naskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau di surga bersama istri engkau. Wa kula minum wa kula apa tulisannya? Belum. Wa kula Maka dan hayatu syituma wala taqraba musanna, jangan engkau Adam Siti Hawa dekati pohon ini. Sebelumnya lagi wa idh qulna lil malaikati isjudu, ya. Betul enggak? Betul. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi seluruh malaikat ketika Allah sudah menciptakan Adam disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat mau, iblis gak mau. Jadi Adam masuk surga, iblis keluar surga. Gimana caranya iblis menggoda Nabi Adam? Mama tahu nggak? Tahu nggak? Sudah ngantuk belum? Sudah makan belum? Bagus. Ya Rabbi, nanti dulu. Ya Rabbi bil Mustafa, itu artinya tuh, hati-hati. Mumpung ada Habib. Habibnya ganteng enggak? Jadi yang tak semua kerja uromaku. Ya Rabbi bil Mustafa, kalau dibaca angkat tangan. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah Tuhanku dengan Nabi Al-Mustafa, balli maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lewat, ya wasi'al karam. Jadi kalau orang baca qasidah, jangan enggak baca qasidah, dibaca qasidahnya, mudah-mudahan hajatnya gopul. Yang pengen kaya jadi kaya. Yang pengen pergi haji. Yang bujang semoga dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh jangan berbini lagi. Ya Rabbi bil Mustafa, Muhammadun sayyidul kaulaini wa sarain wal fariqaini min wa min wajami ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana wa bil
iblis itu di luar daripada surga. Gimana caranya iblis mau masuk surga, menggoda Nabi Adam? Mau diceritakan enggak? Jadi datanglah iblis laknatullah ke depan pintu surga. Tiba-tiba ada burung merak keluar. Wah, bergaya. Wah, disanjunglah sama iblis. Alam kecantiknya kau. Ama-ama hati-hati kalau keluar rumah dia ngomong, ma cantiknya kau. Lempar pakai sendal langsung. Cantiknya. Siapa kau ini? Aku iblis. Azazil. Dulu namanya Azazil. Keluar surga namanya iblis. Aku pengen memberikan nasihat kepada Adam bagaimana cara aku masuk surga. Aku nggak tahu urusan ini, yang tahu abang ular. Abang ular. Tahu ular tahu. Ular dulu masih punya tangan, punya kaki. Banyak riwayat ini dari kitab Hawaithul Majalis, dari riwayat Ibnu Abbas. Jadi panggil ular. Aku kepingin memberikan nasihat kepada Adam bagaimana caraku aku bisa masuk ke surga. Kau berubah jadi angin masuk ke dalam tubuhku. Lalu masuklah iblis ke dalam tubuh ular. Jadi ama-ama suka masuk angin enggak? Suka masuk angin enggak? Nah, hati-hati. Lalu menggodalah Nabi Adam, walhasil mengambil buah khuldi. Yang ngambil buah khuldi pertama bukan Nabi Adam, ternyata Siti Hawa. Siti Hawa kan ngomong Nabi Adam masih ragu-ragu nih bapaknya. Belilah Pak itu kue serapi. Nah, jangan duit mahal nih. Ngerti tidak? Kalau belanja ngajak bini begitu urusannya. Bang belilah bang baju tuh. Oh duit ini kurang, nanti beli beras lagi gak cukup. Lagi ngomong-ngomong begitu, tahu-tahu amalnya sudah membungkus baju. Mati urusannya. Nabi Adam masih ragu-ragu. Ambil enggak. Langsung Siti Hawa menjelantuk. Diambil tuh. Berdarahlah pohon khuldi. Nah sebab karena itu ini apa kampung namanya? Hah? Ketambe. Makanya ibu-ibu ama-ama yang di Ketambe ini setiap bulan jadi darah-darah. Ngerti tidak? Nah, sebab mama-ama berdarah-darah tiap bulan itu gara-gara Siti Hawa membuat buah khuldi berdarah-darah. Dihukumlah wahai Hawa, karena engkau telah membuat buah khuldi berdarah-darah, maka keturunanmu sampai kiamat termasuk ama-ama yang di Ketambe tiap bulan berdarah-darah. Jadi waktu itu Nabi Adam AS berdoa kepada Allah sebagaimana riwayat Ibnu Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dhammi. Dengar enggak amaman? Tadi ngantuk semua sudah. Bapak-bapak agak ngantuk dikit, ama-ama ngantuk betulan. Lama-lama kita tiduran gitu. Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dhammi. Itu kata Nabi Adam menurut riwayat Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihah. Bukan dongeng. Ya Allah, itu aku dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau meminta ampun dengan nama Muhammad. Jangankan dosa engkau, dosa seluruh makhluk pun niscaya akan aku ampuni. Tahu dari mana kamu dengan Nabi Muhammad? Nama Muhammad itu tahu dari mana kamu? Lalu menjawab bila Nabi Adam alaihissalam, ketika engkau mengembuskan nafas kepadaku, aku melihat tertulis di tiang-tiang arasy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, itu nama engkau. Lalu engkau gandengkan nama selain engkau, berarti itu nama makhluk. Berarti makhluk itu yang paling engkau cintai. Wahai Adam, tahukah engkau siapa Muhammad? Tidak tahu. Maka dijawab Allah, innahu min dzurriyyatika. Itu Muhammad adalah keturunanmu sendiri. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Nabi Adam
berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah. Jangan nanti ada rombongan jin ya, jin kalau sini ya, jin kalau di Medan begu ganjang. Gimana ciri-cirinya? Kepalanya nggak ada rambut. Hati-hati ibu-ibu, ini antum suka nyuruh suami nikah lagi. Kalau masuk ke kampung apa namanya sih? Kampung Ketambe, ikat bungkus lempar sungai. Benar. Kepalanya botak, rambutnya tumbuh di dagu. Rombongan begu ganjang, rombongan jin. Tumbuh di dagu, rambutnya tuh kadang sampai ke pusar, pakai celana macam kebanjiran. Benar. Itu ketemu begitu, suaminya ikut jin model macam itu, disuruhnya nikah lagi. Benar. Masuk ke sini bersama Habib, ini dia orangnya. Ikat, gebuk rame-rame, lempar sungai. Orang-orang seperti itu mengatakan bertawassul kepada Nabi bid'ah, maulid bid'ah. Kalau sudah ngomong bid'ah, ini dia yang kata Habib kemarin tuh. Gepuki. Nanti ghibah ngomong macam itu. Itu kan Habib sudah sebut jin, dia sebut dosa nanti. Katanya bertawassul itu bid'ah, enggak betul itu. Nabi Adam berdoa dengan nama Rasulullah SAW. Hadisnya dhaif, hadisnya begini, blau, takut. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, warafa'na laka dzikrak. Jelas itu, jangan tiba salah. Warafa'na telah kami angkat. Laka itu mukhatabah mufrad, satu orang. Satu orang itu siapa? Cuma untuk Nabi. Kami telah angkat bagi engkau dzikraka, sebutan engkau. Kalau hadis mungkin masih bingung, dikata begini, dikata maudhu, dikata dhaif. Itu ayat Al-Quran. Warafa'na laka dzikrak. Turun Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ngomong kepada Rasulullah, ya Muhammad, innallaha rabbaka yaqra'ukas salam wa qala atadri kaifa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, Allah Tuhan kau berkirim salam kepada engkau. Allah bertanya kepada engkau, atadri kaifa rafa'na laka dzikrak. Apakah engkau tahu maksudnya ayat ini? Kami telah angkat bagi engkau sebutan engkau. Maka jawab baginda Nabi Muhammad SAW, Allahu wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu apa kata Jibril? Allah SWT berfirman, maksudnya itu idza dzukirtu dzukirtamani. Maksud warafa'na laka dzikrak itu apa? Idza dzukirtu dzukirtamani. Kalau engkau disebut nama engkau, maka engkau pun disebut bersama namaku. Ngerti enggak mama? Paham enggak? Belum paham? Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi bil Mustafa sabar gadrahu ayatuhu aydama ayasmu ina yudha dari sarimaniya. Angkat musababan lima qasidana wa birlana kalau tidak, na'udzubillah. Lau nasabat gadrahu ayatuhu aidama. Kalau dinisbahkan betul-betul kemuliaan baginda Nabi itu kepada baginda Nabi diberikan oleh Allah 100%. Ayasmuhu ina yudha dari salimami. Maka niscaya bila disebutkan nama baginda Nabi ya Muhammad di kuburan, maka tulang belulang yang sudah mati terkubur di dalam tanah niscaya hidup kembali. Maka sabda Nabi SAW, man sama waladahu bi ismi hubbali kana wa waladahu ma'i fil jannah.
barang siapa menamakan nama anaknya dengan namaku karena cinta kepadaku, maka orang tuanya dan anaknya bersamaku di surga. Amin. Yang amin punya anak nama Muhammad. Kalau punya anak namanya Joni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana namanya Ahmad? Muhammad ada tak? Angkat tangan, angkat tangan. Satu. Siapa lagi? Cuma satu ini. Dua. Angkat tangan. Dua. Nama anak apa? Nama anak apa? Anak ada. Anak tak tanya nama anak. Yang ada nama anak. Yang nama Muhammad. Angkat tangan. Masya Allah. Insya Allah barokah. Jadi diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadiyah. Ini Habib ngomongnya perhatikan, bukan dongeng. Nanti ada jin lagi datang ke sini ngomong, Habib ngomong sembarangan kena tongkat. Ini nanti. Jadi menurut riwayat Al-Imam Al-Qadiyah, kalau preman apa di sini? Namanya, kalau bahasa Gayo preman, apa namanya? Bandit. Sama aja kalau bandit. Preman, bandit. Dua bandit mati. Tapi bandit ini namanya Muhammad dengan Ahmad. Dengan tak Mama. Macam di belakang ikut ceramah juga ini. Bandit mati, dua orang, satu namanya Muhammad, satu namanya Ahmad. Datang malaikat ngomong sama dua bandit ini. Yang cerita bukan Habib ya, Al-Imam Al-Qadiyah dalam kitab Syifa. Datang malaikat kepada bandit. Kalau sini amang ya, Bapak amang tua. Datang sama amang bandit dua nih. Malaikat itu ngomong, "Man, ente berdua masuk surga." Gila malaikat nih. Kata dua bandit nih, barangkali gila malaikat dekat sini dong. Apa kau kata tadi? Amang berdua masuk surga. Salah catat barangkali enggak. Salah catat kau. Jangankan kau, kami tahu diri ini. Ke musola tidak pernah, mana musola, mana surau, mana langgar kami tidak tahu. Gimana ceritanya bisa masuk surga? Coba kau lihat lagi, namanya bandit. Ngomong sama malaikat kan masih gitu. Coba kau lihat lagi tulisan kamu, betul tak masuk surga? Betul. Hai gila kamu. Benar, bukannya apa-apa. Kenapa mang? Bukannya apa-apa, nanti kalau aku kami masuk surga, nanti sedang inderhoy dengan bidadari, baru kau ngomong salah catat, sakit hati kami. Betul nggak? Jadi maunya amang berdua ini bagaimana? Kami minta izin berjumpa dengan Allah. Buat apa kami mau tanya langsung? Tapi benar, kisahnya itu benar, walaupun gaya-gaya gayu sedikit lah. Ceritanya benar. Lalu dibawalah dua bandit ini menghadap kepada Allah. Bandit ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami ini orang yang bermaksiat kepada Engkau. Betulkah kami berdua ini masuk surga?" Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, "Betul." Betul. Kenapa sebabnya ya Allah? Nah, ama-ama ingatin betul-betul nih bapak-bapak. Kalau punya anak, jangan lagi namanya Joni, Franky, ada yang Joni tadi. Perempuan namanya Lisa, Yuni, Yanti. Apa jawaban Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, "Kenapa kami masuk surga padahal kami ini ahli maksiat?" Jawab Allah, "Karena aku malu orang yang namanya sama dengan kekasihku masuk neraka."
Waktu di Kalimantan ada ama-ama datang sama Habib, nenek-nenek lah, mama lah, nangis-nangis sama ama nih. Habib, doakan anak saya. Kenapa mak? Suka kurang ajar, durhaka, ngomong kasar, sama orang tuanya kasar, sama mamanya kasar, sama abahnya kasar. Doakan Beb. Masya Allah, kasihan nama. Siapa mak nama anak? Joni. Apa kata anak? Tak usah didoakan lagi, sampai mati sekalian. Bapak Habib ngomong begitu, lah amahnya sendiri, bapaknya sendiri ngasih nama Joni, maka tingkahnya jadi orang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Mentang-mentang kenal dengan siapa? Bintang sepak bola siapa? Hah? Siapa? Kamu ketahuan yang suka. Lalu kasih anaknya nama Ronaldo. Kalau bukan di Medan, bukan di Gayo, bukan. Ada yang ngasih nama, buka Quran langsung tunjuk. Buka Quran tunjuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak pernah dengar benar, bapaknya Ustaz, siapa Ustaz? Untung orangnya nggak di sini nih, kalau ikut bahaya nih. Ustaz siapa nama? Siratul Mustaqim. Betul. Masalahnya nih, doakan anak saya, ya siapa nama anak? Siratul Ladina An'amta. Adiknya Ghairil Maghdub. Ghairil Maghdubi alaihim. Yang paling bungsu, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ya wasi'ata. Masih berkisar nama baginda Nabi. Ini baru namanya saja. Sabda baginda Nabi SAW, man shalla alayya fi kitabin lam tadril malaikatu sholli alaihi madamasmi fi dzalikal kitab. Kalau kita lihat ada nama Rasulullah di satu kitab, kita lalu berselawat kepada Rasulullah, maka malaikat pun akan memintakan ampun berselawat kepada orang yang berselawat. Ini kata Rasulullah, selagi namaku ada di dalam kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan di dalam kitab beliau Khasaisul Kubra juzuk 1. Manis macam pisang. Kitab Khasaisul Kubra Imam Jalaluddin As-Suyuti juzuk 1 meriwayatkan ada orang yang fajir, fasik, bermaksiat di jalan Allah, bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Orang dulu zaman Nabi Musa panjang-panjang umurnya, betul nggak? Kalau kita nih orang Gayo paling panjang umur berapa tahun? Hah? 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun. 80 tahun. Ibu-ibu kalau punya suami umur 20 tahun masih manis, betul nggak? Umur 40 tahun agak sepet. Umur 60 tahun sudah asin. Laki-laki umur 25 tahun bayangan matanya harta tahta wanita. 30 tahun harta tahta wanita. 40 tahun masih, 50 tahun kuburan. 200 tahun bermaksiat kepada Allah, mati. Tidak ada orang yang satu kampung itu mau ngurusin jenazahnya. Tidak ada yang mau mandikan jenazahnya, enggak mau mengkafani, tidak ada yang mau menyolatkan, tidak ada. Sudah kemudian lalu diapakan ini jenazah diantar, dimasukkan dalam peti, ditutup, diantar di atas gunung, ditaruh di dalam gua. Setahun kemudian, beberapa saat kemudian, entah anak lupa berapa tahun atau apa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau ambil jenazah orang yang tadi tidak ada yang mau memandikan ini tadi, kau mandikan, kau kafani, kau solati, kau kuburkan. Protes Nabi Musa, ya Allah, itu kan musuh engkau,
orang yang bermaksiat kepada engkau 200 tahun bermaksiat kepada engkau, tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, kenapa aku yang disuruh mengurus jenazahnya? Macam-macam kalau gangguan Habib ceramah nih, mik rusak lah, anak-anak main lah, bunyi motor lah, astagfirullahaladzim. Lalu bertanya Nabi Musa, kenapa aku yang disuruh ngurus jenazahnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, orang itu betul bermaksiat kepadaku, betul. Tapi yang kalian tidak tahu, dia bila mana membaca namaku, nama kekasihku di dalam kitab Taurat, maka diambilnya nama kekasihku itu, diambilnya, diciumnya, diletakkannya di atas kepala. Nama Rasulullah, Bani Israel, ibu-ibu, umatnya Rasulullah bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Kurang ajar. Umatnya Rasulullah bukan Bani Israel? Jawab yang benar. Umatnya Nabi Muhammad bukan? Bukan. Ama-ama umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya. Siapa yang jawab bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya. Bapak-bapak Nabi Muhammad bukan? Iya. Nabi Alek apa Nabi Muhammad? Ini bukan umatnya Nabi Muhammad memuliakan nama Nabi Muhammad. Sebabnya karena dia memuliakan nama kekasihku Muhammad, maka aku ampuni dosanya. Aku nikahkan dia dengan 80 bidadari, kemudian aku masuk ke surga. Nah, ini baru sebagian mengenai kemuliaan baginda Rasulullah. Maka karena itu seluruh ulama di zamannya mengadakan perayaan Maulid. Dengan perayaan Maulid itu kita bisa cinta kepada Rasulullah. Dengan perayaan Maulid itu kita minta tolak bala. Dengan perayaan Maulid itu pula kita meminta dengan nama Rasulullah agar diberikan keselamatan, kesejahteraan, ibu-ibu. Tapi ama-ama tadi pas dibacakan Maulid ribut kayak yang tadi. Dengar enggak baca Maulid tadi? Dengar apa enggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Menurut riwayat Sayyidina Abdurrahman ibni Auf berkata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, la yusalli ummataka illa salla alaihi alfisab'una minal malaika wa la yusalli alaihi malaika illa huwa min ahlil jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah bersolawat kepada engkau umat engkau kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat, dan tidaklah bersolawat kepadanya satu malaikat kecuali dia menjadi ahli surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, la yarudannal haud ilayya yaumal qiyamati aqwamun ma'arifuhum illa bi kasratis salati alayya. Nanti di hari kiamat, ketika telaga Haud diberikan kepadaku, datang seluruh kaum ini kepadaku, mau menumpang minum di telaga Haudnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma'arifuhum, aku tidak mengenali mereka kecuali dengan banyaknya sholawat kepadaku. Ibu-ibu, kalau hati sedang merana, didera oleh tingkah suami durjana, maka bacakan sholawat, insya Allah suaminya jadi baik. Ama-ama dengar nggak nih ngomong? 1 tambah 1 berapa? Kalau susah hati, suaminya buat susah hati, buati kopi. Kopi tahu kopi? Nah, katanya adik buatkan apa kalau di sini kando, kanda, enggak apa? Apa? Adik buatkan abang kopi. Nah, buatkan kopi di dapur, baca ya Rabbi bil Mustafa balik.
Alima qasidana wa lana mamadu. Sayang sama aku. Diminum kopinya oleh siapa? Ini kopi apa? Ini kopi Meda. Kenapa rasanya asam-asam sedikit? Itu keluaran baru, Bang. Minum sajalah kau. Ya Bibil Mustafa Halima Qasidana wa bilana Amadoya wasi'al. Lalu bagaimana kita bisa jatuh cinta kepada Rasulullah? Coba kita baca salawat. Baca salawat dengan mengharapkan syafaat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Tes. Jangan nakal lagi, ku banting. Coba baca salawat kepada Rasulullah. Waktu malam baca salawat kepada Rasulullah. Mau tidur baca salawat kepada Rasulullah. Baca salawat 1000 kali. Istiqomah tiap malam 1000 kali. Setahun 360.000 kali. Wah. Setahun lagi baca lagi sholawat 1000. Nggak heran kalau nanti dia matinya senyum. Habib itu kan zaman dulu apa ada zaman sekarang? Ada. Saya pernah mendapati nenek-nenek, dia selalu baca sholawat walaupun kamunya monyong gitu. Baca sholawat tuh nenek ini mati, wafat. Waktu wafat, orang yang mandikan jenazah itu lihat mulutnya masih bergerak membaca sholawat Nabi. Bukan di kitab, itu terjadi zaman sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terus kenapa enggak? Kita enggak boleh bertawasul kepada Rasulullah. Bid'ah syirik malah kau. Ada riwayat yang sahih daripada Utsman ibni Hunayf, ditahrirkan oleh Imam An-Nasa'i, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Apa hadisnya? Datang orang tua kepada Rasulullah, orang tua yang buta matanya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli ayyaksifallahu basari. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku yang sudah buta. Lalu kata Rasulullah SAW, intalik fal yatawaddo thumma sil wa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika bi Muhammad bin nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah an takshifali basari Allahumma syafi'u fiyya. Orang buta mendatangi Rasulullah minta didoakan agar matanya bisa melihat. Apa kata Rasulullah? Engkau pulang, engkau wudu, engkau sholat 2 rakaat, kemudian engkau baca doanya. Doanya itu artinya, ya Allah, aku bertawajjuh dan bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabiyyir Rahmah. Aku minta kembalikan lagi ya Allah mataku, Allahumma syafi'u fiyya. Nah, sampai macam itu. Tawassul diajari langsung oleh Rasulullah. Hadisnya sahih. Lalu kakek tua ini pulang ke rumah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan seizin Allah matanya bisa melihat. Lalu datang rombongan begukan jangan tujin kuntilanak ini tadi, yang kepalanya botak. Ditanyakan, ada orang nanyakan sama dia, itu orang Pak betukannya benar-benar sahabat Rasulullah, diajarkan bertawasul. Kata si begu ganjang ini, udah ada bertawasul itu karena dia bisa melihat, didoakan oleh Rasulullah. Dari mana didoakan oleh Rasulullah? Dalam sihir hadisnya diajarin doa kok, bukan didoakan oleh Rasulullah, diajarkan bertawasul kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Ibu-ibu ndak baca Allahumma sholli wa sallim, masih belum ada yang baca nih. Kalau yang belum baca ini bisa suaminya begini lagi, Allahumma sholli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa bil lana Muhammad ya wasi'ah.
Pak, buat menantu. Loh kenapa? Saya punya cucu ada 5, semuanya kayak martabak. Kepengen punya cucu, cucunya agak ganteng, agak cantik sedikit lah, ada bentuk, hidung agak mancung lah gitu kan. Jadi bagaimana? Bacakan surah Yusuf. Dibacalah oleh oleh ini dipesani oleh menantunya kepada anaknya, baca surah Yusuf. 10 bulan kemudian datang lagi ini protes lagi ke Habib. Kata Habib, baca surah Yusuf supaya punya anak cantik, anak ganteng. Betul, tapi kok cucuku nggak ganteng, nggak cantik. Lah kok bisa? Coba ajak dulu anak ini ke sini sama menantunya, bawa dulu ke sini. Nah, bawa ketemu Habib, lihat ini kayaknya sampai kiamat dan bakal ganteng. Ina nggak mau ganteng, mak bapaknya kayak martabak. Nabi Yusuf itu bisa ganteng gimana? Nabi Yusuf itu ya, mama, kalau menurut tafsir Munir, orang lagi hamil lihat Nabi Yusuf kontan beranak. Benar, iya, tafsir Munir Syekh Nawawi Tanah Banten. Anda juga bingung kok hubungannya dengan orang beranak dengan orang ganteng apa? Tapi dalam kitab tafsir itu dia ngomong, bila orang hamil berjumpa dengan Nabi Yusuf kontan beranak. Pertanyaannya sekarang, gantengan mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Gimana ngomong Nabi Yusuf, ngomong Nabi Muhammad? Tadi dibilang apa? Nggak ada Nabi yang bisa nandingi Rasulullah. Kalau bilang Nabi Yusuf apa Rasulullah, yang mana yang ganteng? Rasulullah. Cuma kita nggak tahu. Ini masalahnya, kita nggak tahu dengan Nabi kita sendiri. Masya Allah. Bagaimana gantengnya Rasulullah? Idza dhahika yatala'la'u nuruhu fil judud. Bila tertawa baginda Nabi Muhammad SAW itu, maka berpantulanlah, keluarlah cahaya dari wajah baginda. Berpantulan cahayanya itu sampai ke dinding-dinding rumah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah jatuhan jarum. Ibu-ibu kalau lagi menjahit jatuh jarumnya, lampu mati, cari jarum ketemu enggak? Bener enggak? Ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Kalau lampu mati jatuh uang 1 juta, cari ketemu enggak? Gitu ya, terang mata ya. Terang mata, duit terang kelihatan. Jarum enggak ketemu. Siti Aisyah jatuh jarumnya, mati lampu, gelap gulita, masuk baginda Rasulullah SAW. Ini benar-benar kurang ajar. Masuk baginda Rasulullah SAW, satu kamar terang benderang, ketemu jarum ini oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa kata Siti Aisyah? Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Lalu apa sabda baginda Rasulullah? Ya Aisyah, nanti di hari kiamat ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Nanti di hari kiamat ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Lalu kata Siti Aisyah, siapa orangnya ya Rasulullah yang diharamkan daripada memandang wajah engkau? Maka Rasulullah menjawab, orang yang bila mendengar namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim. Kalau ditanya hebat mana Nabi Musa dengan Rasulullah, Nabi Musa diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ada malaikat maut, ada 2 riwayat tuh. Versi Imam Ghazali lain, versi ini lain. Tapi betul riwayatnya. Datang malaikat maut masuk ke rumah Nabi Musa, mau mencabut nyawa Nabi Musa. Kalau dalam riwayat Imam Ghazali, Nabi Musa sedang ada urusan. Datang malaikat maut. Kenapa sebab? Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa lagunya Mama? Bila Israil. Nah, nyanyilah terus.
Hati-hati nyanyi itu. Nyanyi itu. Datang Israel karena sampai waktunya, ngomong kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, habis masa kontrak aku lagi sibuk, jangan tunggu dulu, ngerti enggak? Baiklah kalau begitu. Fa iza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal menjemput, tidak bisa minta mundur, minta waktu, tidak bisa. Tepat 2:30 menit lewat 3 detik mati. Ya Nabi Allah Musa, waktu kau ini kan sudah kubilang, ngerti enggak, lagi sibuk, bentar dikit. 2 kali. Jadi bingung, kapan sekali lagi? Ya Nabi Allah Musa, kadang tidak paham juga kali. Yang ditampar malaikat maut. Yang ditampar malaikat maut. Apa kejadiannya? Mata malaikat maut lepas. Nabi Musa, jangan dituruti ya. Nanti ada malaikat tampar-tampar. Aduh, itu Nabi Musa, lain orang pula. Nah itu Nabi Musa. Nabi Musa membelah lautan, dipukulkan tongkat, belah 12 belahnya tuh. Kenapa 12? Nah itu di dalam surah Al-Baqarah, waktu digebuk batu keluar mata air fanfajarat min husnata asyarata aina. 12 mata air. Sebab Bani Israel 12 suku. Pakai tongkat. Pakai tanding sama Fir'aun. Fir'aun pakai apa? Pakai apa? Pakai tong. Dikejar oleh Fir'aun, tereng sampai ke tepi lautan, gebuk dulu, enggak? Ngerti enggak? Gebuk dulu. Ada yang mau nyoba enggak? Sini. Baru belah 12. Nah sekarang andai masa itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tereng mau pukul lautan, pakai apa? Pakai tongkat, pas pukul di lautan, andai ini minta ampun maaf, baru mau dipukul, ketinggalan tongkat Nabi Musa di Mesir. Ngerti enggak? Dikejar Nabi Musa, dikejar Fir'aun kan, belah lautan pakai tong. Andai tongkat Nabi Musa ketinggalan di Mesir, belah enggak lautan? Enggak belah. Itu di bumi. Ngerti? Hebatnya Rasulullah apa? Rasulullah SAW membelah bulan bagi tangan. Belah bulan dilah. Hebat mana? Rasulullah SAW pernah dipangku oleh Sayyidina Ali, bapak-bapak, turun wahyu lewat waktu asar masuk maghrib. Selesai turun wahyu, Rasulullah nanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, as-sholaita ya Ali, sudah sholat maghrib? Sholat maghrib. Sudah sholat asar belum? Mama kalau ketawanya selut. Gak apa-apa, mudah-mudahan berkat lihat Habib, ama-ama bahagia. Bahagia, habis ini ketemu Habib sampai akhirat, insya Allah bahagia, sampai ke akhirat bahagia. Sampai di mana cerita tadi? Sampai lupa. Ini ama-ama ya? Ini yang lusa kacamata apa mata Habib? Jadi ama-ama, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, as-sholaita ya Ali. Udah ngerti cerita yang tadi? Rasulullah nerima wahyu di pangku Sayyidina Ali sampai lewat waktu asar masuk maghrib. Sudah selesai, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, as-sholaita ya Ali, apakah engkau sudah sholat asar wahai Ali? Belum ya Rasulullah, tadi kan mangku Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma innahu fi ta'atika wa ta'ati rasulik fadud ilahi syams, mondorkan lagi matahari ya Allah. Maka yang merawikan yaitu Sayyidina Asma binti Umays mengatakan, ra'aituha gharabat thumma tara'at ba'dama gharabat. Matahari yang tadinya sudah tenggelam mundur lagi. Sudah pernah dengar belum? Anak tambahin cerita bonus.
Panitia nanti harap tebelin sedikit amplopnya. Riwayat siapa? Riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardo. Ada pengembala kambing didatangi serigala. Serigala mau ngincer kambing, dari kanan diusir pakai tongkat, nah di sini. Sampai akhirnya mungkin serigala itu kesel, ngomong serigala, bisa ngomong dengan Sayyidina Allah. Kalau serigalanya digayu pakai bahasa gayo, betul tak? Betul tak? Tapi berhubung kejadiannya di Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Apa katanya? Ala tattaqiyullah ya ra'il ghanam, hulta baini wa baina rizki. Pengembala kambing, takutlah engkau kepada Allah, jangan apa? Kelip-kelip apa? Kelip. Apalah kelip apalah gini. Jangan kau kelip-kelip. Berikan kambing aku satu. Kan kalau pengembala kambing ngelihat serigala bisa ngomong, bingung pengembala kambing, betul enggak? Ya ajaban, adzibu yatakallamu bikalamin nas. Ajaib, ada serigala bisa ngomong. Lalu ngomonglah serigala ini, anta ajabu minni. Yang lebih ajaib dari aku itu engkau. Kok malah aku yang lebih ajaib dari kamu? Sebab di balik gunung ini ada nabi yang sedang mengajak orang kepada surga, sedangkan engkau duduk di sini nungguin kambing. Ajaib enggak? Nah, itu betul katanya. Lalu pengembala kambing ini menemui Rasulullah. Kata Rasulullah, "Gub, ceritakan sendiri. Serigala bisa ngomong. Apa cuma sampai di situ?" Enggak. Ini udah selesai belum kira-kira? Yang ceramah Habib apa ama-ama sih? Yang belakang sentimen banget sama Habib. Apa cuma di situ? Enggak. Banyak lagi. Rasulullah SAW bertemu dengan Dobya kijang betina, bapak-bapak. Kijang betina ini ngomong, memanggil Rasulullah, memanggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Lalu didatangi oleh Rasulullah, "Ya Dobya, alaki hajah." Kijang betina, apakah kau punya hajat memanggil aku? Ini riwayatnya benar. Kijang memanggil Rasulullah. Kijang binatang bukan? Kijang binatang bukan? Ama-ama, kijang apa manusia? Kijang memanggil Rasulullah, dijawabi oleh Rasulullah. "Alaki haja, engkau memanggilku ada apa? Apa kau punya hajat?" "Ada ya Rasulullah, aku ditawan oleh badui ini, diburu badui ini, tapi aku punya anak 2 ekor di balik gunung." "Kau ingin hajat apa?" "Aku cuma minta izin menyusui anakku ya Rasulullah." "Apakah engkau janji balik ke sini lagi?" "Ya, aku balik lagi ke sini." Waktu Dobia atau kijang betina ini pergi, si badui bangun. "Engkau ada apa ya Muhammad di sini?" Nah, kata Rasulullah, "Engkau tadi menangkap seekor kijang betina. Kijang betina itu punya anak 2 ekor di balik gunung. Dia minta izin kepadaku untuk menyusui anaknya." Waktu Rasulullah selepas ngomong macam itu, baliklah si Dobia ini, atau bukan Dob ya, bukan, kijang betina ini. Maka melihat ini, masuk Islamlah si badui ini. Apakah masih banyak lagi? Banyak. Nah, banyak mengenai kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu, kata orang gayo, tak kenal maka tak sayang. Apa bahasa gayunya itu? Tak kenal maka tak sayang. Hah? Bertanya kalau sayang. Ya Rabbi musabah lima qasidana wa firlana wa madaya wasi'ana. Lalu apakah cinta kepada Rasulullah SAW ini memberikan faedah, memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat? Perhatikan satu riwayat ini. Ada sahabat Rasulullah SAW dari golongan perempuan, dari golongan orang Muhajirin. Perempuan, orang Medan, ke Kuta Cane. Apa namanya? Ke Tempe. Ke Tambe.
dapat suami orang Ketambi. Nah ini sahabat Rasulullah orang Mekah hijrah, dapat sahabat orang Ansor. Hidup berumah tangga, berapa lama, berapa tahun, suami meninggal, anak meninggal, tinggal satu anak, matanya buta. Anaknya minta izin kepada bundanya. Riwayat Al-Imam Al-Qadiyah juga di dalam kitab Syifa juga. Wahai bunda, saya mau pergi jihad bersama Rasulullah. Wahai anak, tak kasihankah kau laut dengan aku? Gak jadi. 2 kali gak jadi. 3 kali pergi jihad. Bunda sudah tua, mata buta, punya anak satu-satunya. Nungguin anaknya pulang dari jihad fisabilillah bersama Rasulullah. Nanya sama sahabat, mana anakku? Belum pulang wahai bunda. Datang lagi, mana anakku? Belum pulang. Sebenarnya anaknya sudah mati syahid. Sahabat tidak tega, kesihan melihat bunda ini menunggu anaknya. Sampai akhirnya diberitahukan juga, wahai bunda, anakmu sudah mati syahid. Lalu bunda ini berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni uhajira laka wa li rasulika fala tahmilanna alayya hadhil musibah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu aku ini hijrah karena Engkau, karena cintaku kepada Engkau, karena cintaku kepada Rasul Engkau. Jangan Engkau timpakan aku musibah ini, aku tidak kuat ya Allah. Lalu apa yang terjadi? Anak bunda ini tadi di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah yang tadinya sudah mati syahid, maka sahabat melihatnya hidup kembali. Apa cuma sebatas itu mengenai Rasulullah menghidupkan orang mati? Tidak. Ada seorang tua yang dulu punya anak perempuan, anaknya dulu terdahulu beriman kepada Rasulullah, mati entah karena sakit atau apa. Kemudian ayahandanya sudah beriman, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana makam anakku? Maka dibawalah oleh Rasulullah ke satu wadi. Apa kata Rasulullah? Disebut namanya, mungkin siapa? Ya Maimunah binti Jubair, mungkin. Ya Fulana binti Fulan, ajibi biiznillah. Wahai Fulana binti Fulan, disebutkan oleh Rasulullah di lapangan, jawablah aku dengan seizin Allah. Maka seketika itu juga anak si bapak itu yang tadinya mati sudah jadi tulang belulang di bawah tanah, hidup kembali menyahuti panggilan Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? In syi'ti antaruddaki ila abawaiki. Wahai anak perempuan, kalau engkau mau, aku mintakan kepada Allah, engkau bisa pulang lagi ke rumah, tinggal bersama kedua orang tuamu. Lalu kata anak ini apa? Tidak mau ya Rasulullah, tidak mau. Kenapa tidak mau? Wajadullahu khairan minhuma. Aku tidak mau karena aku sudah mendapati Allah memperlakukan aku lebih lagi sayangnya daripada sayangnya kedua orang tuaku. Apa cuma di situ? Masih banyak lagi, masya Allah, masya Allah, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi. Ya, kalau anak sampaikan semuanya, maka sampai besok pagi kita tidak habis-habis duduk di sini. Cuma tadinya mau anak sampaikan, cuma melihat muka emak-emak sudah mulai cemberut, hati-hati. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa qilana baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan mungkin ada yang menyangga ketika beliau wafat, beliau menyebutkan ummati ummati. Memang benar ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif. Tapi nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat, hatta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah? Ya Muhammad, innaka min dzurriyyati, innaka min da'wati, faj'alni min ummatika ya Muhammad. Ya Muhammad, engkau itu dzurriyyahku, engkau itu karena doaku, jadikan aku sebagai umat engkau wahai Muhammad. Seluruh umat ini nanti karena dahsyatnya pada hari yaumil mahsyar itu meminta syafaat kepada Nabi Adam. Minta tolong, bukan minta tolong masuk surga, minta dicepatkan hisab. Gak sanggup. Minta kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Gak sanggup.
urus sendiri. Terus lagi kepada Nabi Allah Nuh, terus lagi kepada Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, nafsi. Tidak bisa. Aku takut kepada Allah pada hari ini nanti menghadapi hisab bagaimana? Karena Allah murka dengan murka yang tidak pernah Allah murka seperti murka pada hari ini. Lalu minta kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa AS, yang bisa memberikan syafaat pada hari ini cuma Muhammad. Lalu manusia mendatangi baginda Rasulullah. Rasulullah memanggil seluruhnya, ana laha ayani syafaat. Akulah yang bisa memberikan syafaat, sini kalian kemari, kata Rasulullah. Rasulullah SAW sujud. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa' ra'sak sal tutup. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta maka niscaya akan aku beri. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, dan ini riwayatnya sahih. Apa? Ummati. Betul. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa jatuh cinta kepada Rasulullah SAW? Terkadang ada beberapa asatidz yang berani kurang ajar kepada Allah, mengatakan orang tua baginda Rasulullah itu tidak beriman. Padahal riwayat hadisnya sahih, orang tuanya dihidupkan kembali, riwayat Sayyidah Aisyah, kemudian beriman kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah itu buta huruf, Nabil Ummi, tidak ngerti, ustaz goblok, bongok. Apa bahasa Gayo, Bung? Bongok juga. Dongok. Kalau ada begitu, kata Habibnya, bukan ustaz, marahi langsung. Rasulullah buta huruf, Nabil Ummi. Bukan, kalau Ummi untuk orang lain buta huruf, tapi kalau Nabil Ummi untuk Rasulullah itu bisa membaca dan menulis tanpa pernah dilihat dalam belajar membaca dan menulis. Karena sifat wajib bagi Nabi itu fatona, mesti pinter dulu, jenius. Lalu mengatakan Nabi kita sendiri buta huruf. Astagfirullah, na'udzubillah. Jadi cinta kepada Rasulullah itu penting. Mulailah dengan membanyakan membaca salawat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mi'raj diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qutbul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam syarah salawat Basyairul Khairat. Perhatikan, waktu mi'raj bukan cuma menerima perintah sholat Rasulullah banyak, di situ juga berlaku daripada imamahnya Rasulullah menurut Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani qaddasallahu sirrahu, dan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Rasulullah. Terakhir, perhatikan. Ya Muhammad, langit punya siapa? Punya engkau. Bumi punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau. Surga punya siapa? Punya engkau. Engkau Muhammad punya siapa? Punya engkau. Lalu Allah SWT bertanya kepada Rasulullah, aku ini ridhoku, rahmatku bagi siapa wahai Muhammad? Rasulullah tidak menjawab, langsung sujud. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, aku maghfirahku, rahmatku untuk orang yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah, aku ini kekasih Allah. Wal musalli alayya habibi, orang yang bersolawat kepadaku itu adalah kekasihku. Wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthiris salati alal habib. Barang siapa ingin menjadi kekasihnya Allah, maka perbanyaklah solawat kepada kekasihnya. Hidup di dunia ini ya bapak-bapak mama cuma sebentar. Semuanya yang duduk di sini, hatta habibnya walaupun ganteng bakal mati juga. Cuman siapa duluan tidak tahu. Ada yang mau duluan tidak? Kalau sudah malaikat Israel menjemput, kalau sudah kita masuk kubur, yang suami ngajak istri pasti istri nggak mau, istri ngajak suami masuk kubur pasti nggak mau. Kalau mau berarti gila. Di kubur kita sendirian siapa yang nemani? Nanti kita beramal, terkadang amal kita kurang luputnya. Sedekah dengan harta, mungkin harta tadi haram, lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong-sombong. Tapi kalau bersolawat, kita sholat, Allah sholat enggak? Sholat enggak mama? Kita sedekah, Allah sedekah enggak? Enggak. Kita puasa, Allah puasa enggak? Ini mama ngantuk, bahaya.
Kita sholat Allah tidak sholat, kita puasa Allah tidak puasa. Tapi begitu kita membaca sholawat kepada Rasulullah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, 1 kali, maka dibalasi oleh Allah bersolawat 10 kali. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salam kita dibawa oleh malaikat sayyahun ke hadirat baginda Rasulullah. Ini solawatnya Siti Zulaikha binti Jumroh dari desa Ketambi. Ketambi, Gang Anu, RT sekian, RW sekian, lengkap. Tidak perlu takut salah alamat. Siapa yang banyak baca sholawat, cobalah mulai dari pagi, bangun tidur baca sholawat, mau tidur baca sholawat, insya Allah hidupnya. Rabbil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihana ayyuhal mu'minun wa insyaallah minal aminin tadalli wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin amin. Ya Allah, angkat tangan. Ya Allah, ya angkat tangan. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahumma bi ummati Muhammad ya bilana wa waliyina wa taqaddama wa sallallahu Allahumma bijadi bil hajjina wa Muhammad bilana wa qina wa tu'ina wasli lana sharana kullah Allahumma bi ummati Muhammad bilana wa awladina wa azwajina ma taqaddama wa ta'akhkharna wa ma'asirna wa ma'alana ya Allah ya Allah Allahumma shalli bi salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana amin wa barik biha umurana wa biha duyunana wa asli biha awalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansur biha hujjatana wa qul biha alsinatana wa an biha washadana wa ramiya ghurbatana wa jalan nuran min baini aidina wa min qalbina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa min tahtina fi ayatina wa mautina fi quburina wa ashina wa nashina ardina yawmal qiyamati ala rusina wa taqir biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alaina atlal qalnal qalabina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminuna mutmainuna farihuna mustabshiruna wa tabarik badana bainahum hatta tudkhilana madkhalahu wa tuhyana ila jannil karim alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Allah, kami masyarakat Ketambi ya Allah bersama Abai bersama guru-guru kami berkumpul di tempat ini karena cinta kami kepada baginda Rasulullah. Maka ya Allah bila mana ada di antara kami mempunyai hajat maka kabulkanlah hajatnya ya Allah. Bila mana ada di antara kami mempunyai kesedihan ya Allah hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Bila mana ada yang di antara kami mempunyai cita-cita maka sampaikanlah cita-citanya ya Allah. Bila mana ada di antara kami mempunyai penyakit ya Allah hilangkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa salah andai tolong kami dan dosa tetangga kami ya Allah. Ya Allah lindungilah kami daripada seluruh kejahatan-kejahatan dunia, kejahatan akhirat, daripada bala dunia dan bala akhirat, bala yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi ya Allah. Berikanlah kami kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat. Berikanlah kami keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah dakwah daripada Habib kami, Habib Haidar bin Muhammad Al-Attah, juga Habib Bakir Al-Muqtar, juga Habib Mustafa Barak, dan guru-guru kami, ulama-ulama kami. Ya Allah lindungilah daripada penduduk Ketambi, daripada bala, daripada mara bahaya, daripada kemudaratan, daripada kejahatan. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala dunia dan bala akhirat. Jauhkan kami daripada azab dunia dan azab akhirat. Jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Ya Allah ya Rabbi Muhammad wa ya Habib Muhammad, bijai habibika sayyidina wa maulana Muhammad, istajib. Sebutkan adat masing-masing. Istajib, istajib. Ya Habibana ya Rasulullah, inna natawassalu bika ila rabbik fashfa' lana innal mawla al-azim. Ya ni'mar rasul tahir, Allahumma syafi'u fina. Amin. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Amin. واختم لنا بحسن الخاتمة النجية واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلنا في من قولك فإنك قلت وقولك الحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخل معهم برحمتك جنتك عدن وعدا للمتقين لهم فيها سبحانك اللهم فتحت فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Al-Fakir dan bagi antum semuanya. Lebih dan kurang bila ada salah penyampaian, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya minta ikhlas, minta amal, minta ridho, minta ampun. Walau Allah yang fa'udil mutakabim al-wasami Ayyukulani bisyafaati hadha nabi syafi wa yatarawahani birawih Na'im wa bilatan walani wa lakum mintum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.